Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembacaan kitab Sahih Muslim karya Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Dan pada siang hari ini kita masuk pada bab yang ketujuh dari bab-bab dari Kitabul Iman. Babu ad-du'ai ila syahadataini wa syara'i al-Islam. Babu ad-du'ai ila syahadataini wa syara'i al-Islam. Bab ajakan kepada dua kalimat syahadah dan syariat-syariat Islam. Jadi babnya tentang dakwah, mengajak, mengajarkan makna dua kalimat syahadah dan apa yang menjadi ketentuan dari hukum syariat. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Bakr bin Abi Syaibata wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waki'in. Qala Abu Bakr ibn Abi Syaibah haddathana Waki'un an Zakaria ibn Ishaq qala annahu qala حدثني يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Hadis yang pertama dalam bab ini, berkata Imam Muslim menyampaikan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Abu Quraib kemarin saya disebutkan namanya Muhammad ibn al-Ala. Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani, Abu Quraib, wa Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahoyah, biasa disebut dengan Ishaq ibn Rahoyah atau Rahawayh. Sering dengar Ishaq sahibu Ahmad, temannya Imam Ahmad, ya, fuqaha Islam yang terkemuka. Ishaq ibn Rahoyah, ya. Ini guru dari Imam Muslim, guru dari Imam Muslim. Jadi Imam Muslim mereka dari 3 orang guru, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim atau Ishaq bin Rahoyah, ya, teman akrannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jami'an, ketiga guru itu meriwayatkan dari Waki' bin Jarrah. Waki' bin Jarrah, guru dari Imam Syafi'i. Qala Abu Bakrin. Nah, sekarang kemudian Imam Muslim menyebutkan perbedaan lafal dari ketiga gurunya. Qala Abu Bakrin, kembali kepada sanad awal. Abu Bakar siapa yang dimaksud? Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Waqi'un, berkata Abu Bakar, haddatsana Waqi'un, menyampaikan kepada kami Waqi' an Zakaria bin Ishaq qala haddatsani Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'badin. Abi Ma'bad namanya Nafidhun. Abu Ma'bad al-Makki, muridnya Abdullah
murid dan budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas, Maula Ibnu Abbas. Abu Ma'bad Maula Ibnu Abbas. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal. Jadi perhatikan itu lafalnya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Waqi' an Zakaria qala haddatsani Yahya an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas an Mu'adz. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, masih guru Imam Muslim yang pertama tadi, rubbama qala Waqi'un an Ibni Abbasin anna Mu'adan. Terkadang Waqi' mengatakan dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz, dari Ibnu Abbas anna Mu'adan qala, dari Ibnu Abbas anna Mu'adan qala. Ya, jadi maksudnya Waqi' ini tidak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentu saja, tetapi maksudnya Waqi' kadang menyebutkan dengan lafal bahwa Ibnu Abbas berkata anna Mu'adan qala, bahwa Mu'adz itu berkata, bahwa Mu'adz itu berkata, menunjukkan bahwa Mu'adz menceritakan langsung kepada Ibnu Abbas. Kalau yang di atasnya mu'an'anah an Ibni Abbasin an Mu'adz bin Jabalin, ya. Meskipun qala dengan mu'an'an ini termasuk sama-sama bentuk hadis yang mu'an'an. Hadis mu'an'an, hadis yang diriwayatkan dengan an atau qala fulan. Qala sama dengan mu'an'an, ya. Berkata ba'athani, berkata Mu'adz, ba'athani Rasulullah, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana itu? Ke Yaman, ya. Beliau diutus ke Yaman sebagai amir, sebagai gubernurnya, sebagai qadhinya, jaksanya juga, dan sebagai, ya, wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam di Yaman, ya. Ada 3 orang sahabat yang dikirim sebagai pemimpin di Yaman, Mu'adz bin Jabal, kemudian yang satunya Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan juga Ali bin Abi Thalib. Qal, aku diutus oleh Rasulullah SAW, dan beliau berkata, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi satu kaum dari golongan ahlul kitab, ya, karena di Yaman ketika itu orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, maka ajaklah mereka kepada persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa inni Rasulullah. Jadi diajak kepada 2 kalimat syahadah, diajak kepada 2 kalimat syahadah. Dan sebelumnya disebutkan oleh Nabi, kamu akan mendatangi kaum dari golongan ahlul kitab, yang menunjukkan kepada kita bahwa dari bentuk kesempurnaan dakwah adalah seorang yang akan berdakwah mengetahui keadaan tempat dia akan berdakwah itu, ya. Disebutkan ma'rifatu hali al-mad'uwina, mengenal keadaan latar belakang dari orang yang akan kita ajak kepada kebaikan. Kenapa? Pengetahuan akan itu membantu kita untuk menyampaikan kepada mereka kebenaran dengan sisi atau dalam bentuk yang mudah untuk mereka terima, mudah untuk mereka terima. Di samping juga, seperti kata para ulama dalam penjelasan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada Mu'adz bahwa orang-orang Yaman, orang-orang ahlul kitab, agar kemudian beliau bersiap isti'dadan limunadharatihim wa munaqashatihim, agar beliau punya bekal untuk mendebat mereka, mengadukan argumen dan hujah kepada mereka. Kenapa? Kan ahlul kitab berarti punya pengalaman dengan para nabi. Ahlul kitab berarti mereka tahu dalil-dalil dari kitabullah, meskipun sudah dirubah, ya, kitab Injil yang ada pada mereka, tapi ada pada mereka bentuk-bentuk keimanan, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam satu ayat, Allah mengatakan, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa, menunjukkan ada pada mereka perkara tauhid, ada pada mereka pengagungan ilmu dan sebagainya, tapi juga ada pada mereka penyimpangan. Maka
dikenalkan atau disebutkan keadaan mereka agar sekali lagi Mu'adz bin Jabal bersiap menghadapi mereka. Pasti mereka punya argumen, pasti mereka akan mendebat dan sebagainya, maka dia bersiap untuk itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Mu'adz bin Jabal min ulama as-sahabah wa fuqahaihim, dari ulamanya sahabat dan faqihnya. Kenapa? Karena yang diutus kepada orang-orang seperti ini pastilah orang yang punya ilmu, punya ilmu yang kokoh, yang kuat, yang mampu untuk membatalkan hujah mereka. Subhanallah, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, dalam hadis ini ada manqibah li Mu'adz, keutamaan, keistimewaan Mu'adz bin Jabal, ya. Maka diperintahkan untuk mengajak mereka kepada dua kalimat syahadatain. Fa inhum ata'uka lidzalik. Lihatlah, Nabi kemudian menyampaikan, jika mereka mentaatimu dalam perkara itu. Apa artinya mentaati? Mengucapkan kalimat syahadah, ya. Maka menunjukkan kepada kita faedah apa? At-tadarruj fi da'wah, bertahap dalam menyampaikan kebenaran. Dan juga yang kedua, taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang paling penting lebih dahulu, yaitu akidah, tauhid, makna kalimat syahadah, baru kemudian yang penting berikutnya itu salat, baru kemudian yang berikutnya zakat. Lihat ya, tertib urutan di situ. Jadi di sini ada bentuk taqdimul aham fal aham wa tadarruju fid da'wah, dan berdakwah dengan cara bertahap. Maka Nabi mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam perkara itu, fa'limhum, dari kata a'lama yu'limu, i'lamun ay ikhbarun, artinya kabarkan pada mereka, beritahukan pada mereka, sampaikan kepada mereka, annallahu farada alaihim 5 shalawatin, bahwa Allah mewajibkan pada mereka 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, salat 5 waktu. Jadi syahadat dulu baru salat, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka taat kepadamu dalam perkara salat tadi, mereka melaksanakan, mengerjakannya, baru disampaikan perkara yang berikutnya, tadarruj, bertahap. Fa'limhum, kabarkan pada mereka, annallahu farada alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan pada mereka sedekah. Sedekah yang maksud adalah zakat, karena sedekah itu umum, mencakup sedekah yang wajib, sedekah wajibah yaitu zakat, dan sedekah ghair wajibah yaitu bersedekah secara umum, ya. Nah, tu'khadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang miskin dari mereka. Perhatikan, jadi kata sedekah di sini yang dimaksud tadi apa? Sedekah wajib atau sunnah? Sedekah apa? Apa buktinya? Apa dalilnya? Kalau disebutkan bahwa diambil dari orang kaya, berarti hanya kelebihan saja. Adapun sedekah yang sunnah dari siapapun yang punya kelebihan. Orang miskin pun kalau punya kelebihan, dia sedekah. Boleh bersedekah. Kata Nabi, tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah. Dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, sedekahlah meskipun sebelah biji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan sebelah biji kurma, ya. Jadi sedikit pun harta kita masih bisa bersedekah. Jelas ya? Tapi di sini masuk adalah zakat yang wajib. Kenapa zakat yang wajib? Kalau disebutkan diambil dari orang kaya, diberikan kepada fakir miskin, maka itu keadaan zakat. Kemudian kalimat tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang apakah boleh mengambil zakat dari satu tempat dan memberikannya ke tempat yang lain. Memungut zakat misalnya dari Samata, kemudian diberikan fakir miskin yang ada di Rapokaling misalnya, atau sebaliknya, ya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? La yajuzu naqlis sadaqah, tidak boleh memindahkan sedekah. Kenapa? Karena di sini disebutkan diambil dari orang kaya. Orang kaya siapa maksudnya?
yang orang Yaman tadi yang sudah masuk Islam dan melaksanakan sholat, ambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada fakir miskin mereka. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim min qaumihim. Paham ya? Dengan dasar itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh la yajuzu naqlu az-sadaqah, memindahkan zakat dari tempat pengambilannya tidak boleh, ya. Namun sebagian ulama berpendapat bolehnya dengan dasar bahwa kalimat min agniyaihim ini maksudnya kalimatnya khusus, kalimatnya sebenarnya umum, ya. Meskipun kalau disesuaikan dengan sebabnya kelihatannya khusus, tapi dia umum. Maksudnya apa? Diambil zakat itu dari orang kaya kaum muslimin siapa saja. Maka dhamir jamak di sini kembali kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana mereka orang Yaman tadi sekarang sudah menjadi muslim dengan kalimat syahadah dan melaksanakan sholat. Ya. Maka tinggal zakat saja. Maka zakatnya diambil dari setiap muslim, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Sehingga di sini titik khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam perkara itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal amir atau gubernur yang dipimpin dialah yang mengendalikan zakat. Disebut jabaya, siqaya, para pengumpul zakat. Itu ditetapkan oleh pemerintah. Paham ya? Kalau dalam Al-Quran disebut amil, wal amilina 'alaiha. Dan ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwa yang namanya amil yang berhak dapatkan bagian dari zakat itu bukan sembarang orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya, bukan. Tapi dia yang ditunjuk min qibali al-hakim, ditunjuk oleh pemerintah, ya, ditunjuk oleh Pak Gubernur, ditunjuk oleh Pak Wali Kota atau Pak Camat atau Pak Kepala Desa untuk mengumpulkan zakat di sekitar wilayah tersebut. Maka dia yang disebut dengan amil. Dia yang disebut dengan amil min qibali al-hakim. Kemudian dikatakan oleh Nabi, jika engkau ditaati oleh mereka dalam perkara itu, fa iyyaka wa kara'im amwalim. Iyyaka ay ihdar, ya, isim fi'il, ya, iyyaka, ya, bermakna idhar, ihdar, waspadalah, ay ittaqu, jauhilah, ya. Maka karena dia isim fi'il, ya, maka berarti, ya, sesudahnya mansub wa karaima amwalihim, bukan karaimi tapi karaima. Setelah iyyaka selalu pakai pasti mansub, ya, karena dia apa yang ditakuti, apa yang dijauhi. Jauhilah, hati-hatilah dari karaima amwalihim. Karaima jam'u karimin, bentuk jamak dari karim bermakna nafis. Apa artinya nafis? Yang berharga. Ada anaknya Ustadz namanya Nafisah, ya, ya, anak yang berharga, Nafisah. Bukan berarti yang tidak berharga, tapi nafis itu artinya yang berharga, ya. Jadi jauhkan mengambil harta yang paling bagus dari mereka. Maksudnya kecuali dengan ridho mereka. Kecuali dengan ridho mereka. Kalau mereka tidak ridho atau tidak diberikan, tidak boleh. Asalnya diambil zakat dari pertengahan, tidak boleh yang rendah, ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhirihi illa tu'minu fi, itu namanya bersedekah dengan yang paling jelek dari harta, tidak boleh. Tidak boleh pula mengambil harta yang paling bagus dari zakat, tidak boleh. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Yang apa yang dibolehkan? Yang pertengahan. Seperti kata Allah dalam ayat yang lain, min awsati, tentang kafarah yamin, ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, dari pertengahan apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Kalau sekali sebulan makan ayam, ya, makan daging, sehari-hari makan tempe, berarti pertengahannya. Biasa makan telur, makan apa, ya, pertengahannya lah, pertengahan antara keduanya, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi pertengahan dari harta. Mengambil darinya, mengambil karaim tadi adalah kedoliman. Maka ini mengatakan
wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doanya dengan Allah penghalang. Ya. Jadi ini peringatan bahwa meskipun seorang itu menjadi pemimpin, bisa mengambil zakat dari harta kaum muslimin, dia harus waspada. Tidak boleh zalim kepada mereka. Mentang-mentang dia diangkat sebagai pengambil zakat langsung menyita harta yang terbaik. Tidak boleh. Itu kezaliman. Dan diancamkan kezaliman itu bahwa doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Ya. Nasallahu salamah. Baik, selanjutnya berkata Imam Muslim, wa haddatsana Ibnu Abi Umar. Haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Bishr bin As-Sari. Haddatsana Zakaria bin Ishaq wa haddatsana Abd bin Humaid. Qala haddatsana Abu Asim an Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. Ya, maka ini sanad yang lain tentu saja, dan dalam sanad tersebut kita dapatkan beberapa nama yang perlu untuk diketahui, yaitu disebutkan di situ Ibnu Abi Umar. Ya. Ibnu Abi Umar adalah Muhammad Ibnu Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Muhammad Ibnu Yahya bin Abi Umar. Jadi Abi Umar ternyata kakeknya. Abi Umar itu ternyata kakeknya. Ya. Kemudian disebutkan dalam sanad ini Abd bin Humaid. Ya. Abdun ibnu Humaid ibn Nasr Al-Kissi Abu Muhammad. Beliau ini dikatakan punya musnad yang lebih tebal dari musnad Imam Ahmad, lebih tebal dari musnad Imam Ahmad. Ini Abd bin Humaid, tapi yang ada sekarang ini nama kitabnya Muntakhab Abd bin Humaid, tapi yang didapatkan sekarang baru sedikit sekali didapatkannya, sudah dicetak, sudah tahqiq, tapi sedikit sekali. Sebenarnya dia punya riwayat yang sangat banyak, kitabnya besar, lebih besar dari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ya begitulah, belum ditemukan sampai sekarang. Abd bin Humaid haddatsana Abu Asim, ya, beliau mengatakan menyampaikan kepadaku Abu Asim, ya. Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad, sudah kita bahas dulu. Ad-Dhahhak bin Makhlad, ya. Kemudian sanad yang lainnya sama. Ada sedikit tambahan, Zakaria ibn Ishaq disebutkan situ, ya. Hadis Ibnu Abbas ini dari Abu Ma'bad diriwayatkan dari jalan Zakaria bin Ishaq. Ketahuilah bahwa Zakaria bin Ishaq ini tidak ada orang lain yang bernama dengannya dalam Rijal Kutubus Sittah. Rijal Kutubus Sittah, cuma satu orang saja, sehingga tidak mungkin terjadi kesamaran siapa dia dan sebagainya, ya. Zakaria bin Ishaq. Baik, tambahan dari lafal ini pada kalimat an Ibni Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Disebutkan tempatnya itu apa? Yaman. Dalam riwayat di atas kan tidak ada kan tempatnya. Kemana dikirim? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana dikirimnya? Dalam riwayat yang disebutkan ila al-Yaman. Itu faedahnya mengapa Imam Muslim menyebutkan sanad yang kedua. Sanad yang ketiga berkata Imam Muslim, haddatsana Umayyah bin Bistam al-Aishi qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Ruhun wa huwa Ibnu al-Qasim an Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah bin Sayfi
an Abi Ma'bad. Abi Ma'bad tadi siapa namanya? Siapa namanya Abu Ma'bad tadi? Nafidhun Maula Ibni Abbas. Nafidh. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka taqdumu ala qaumi ahli al-kitabi. Innaka taqdumu. Qadima yaqdamu artinya apa? Qadima yaqdumu artinya datang. Kau akan datang. Qadimal jaishu, tiba kembali dari peperangan. Kepada kaum ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Ini syahidnya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Dalam sanad yang ketiga ini dengan tegas disebutkan bahwa hendaklah pertama engkau menyeru mereka kepadanya adalah ibadatillahi azza wa jalla, ibadah kepada Allah. Itu tauhid. Yaitu tauhid. Setiap kali disebutkan ibadah maka artinya apa? Tauhid, kata Ibnu Abbas, ya. Syahidnya pada riwayat ini atau titiknya mengapa disebutkan kembali sanad ini pada kalimat falyakun awwala. Kalimat awwal ini tidak disebutkan pada riwayat pertama dan kedua. Ya, faedahnya apa? Mendahulukan dakwah tauhid daripada yang lainnya. Ya. Fa idza arafullaha, jika mereka telah mengenal Allah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mengenal Allah laisa man yad'ihi, bukan orang yang mengaku kenal Allah, bukan. Tapi man abidahu, tapi siapa yang menyembah kepada Allah bitauhidi, dengan tauhid. Itulah orang yang mengenal Allah. Semakin seorang itu mentauhidkan Allah, maka dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lafzul jalalah yang disebut sebagai Ismullahil A'zam, ada khilaf tentang nama Allah yang paling agung nama apa. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, tapi jumhur ulama mengatakan Allah, lafzul jalalah. Ya, itulah nama yang semua nama Allah terpulang kepadanya. Semua nama Allah terpulang kepada lafzul jalalah. Apa artinya lafzul jalalah itu? Kata Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Dialah Allah yang memiliki sifat ketuhanan dan yang wajib untuk disembah oleh seluruh hambanya. Ya, berarti semakin seorang menyembah Allah dan mentauhidkannya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu syahidnya di sini. Fa idza arafullaha fa ajhalun nasi billah. Kalau begitu pertanyaannya, siapakah orang yang paling jahil kepada Allah? Man asyraka bihi ghairuh, orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Meskipun dia hafal Asmaul Husna, nggak ada gunanya. Ya, dia setiap hari zikir kepada Allah, 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 Allah. Iya, atau zikir la ilaha illa afdal zikir, dia hafal mati. Dia jadikan wirid hariannya. Bersama dengan itu dia menyekutukan Allah dengan suatu yang lain, maka dia min ajhalin nas. Jelas ya? Baik. Dari mana diambil? Dari kalimat fa idza arafu dzalika. Jika mereka telah mengenal itu, fakhbiruhum. Ini berarti mana i'lam di atas itu, fa'limhum artinya ikhbar. I'lam bermakna ikhbar. Fa'limhum ay fa'akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Bahwa Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu pada setiap hari dan malam mereka. Fa idza fa'alu, jika mereka mengerjakannya, fakhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim zakatan. Kabarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka zakat. Ini menjelaskan makna sedekah. Ini maksudnya zakatul wajibah. Sedekah al-wajibah, yakni zakah, ya. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa idza ata'u biha, jika mereka taat kepada kewajiban zakat ini,
fakhudh minhum wa tawaqqi karaima amwalihim, maka ambillah dari mereka zakat itu, tapi tawakki, jauhi karaima amwalihim, harta yang terbaik dari mereka, jauhi harta yang terbaik dari mereka. Nah, ini hadis-hadis yang ada dalam bab ajakan kepada dua kalimat syahadah dan syariat Islam. Inti faedahnya adalah bahwa kita menjadikan dakwah tauhid sebagai awal dakwah kita dan pokok dakwah kita. Awal dakwah kita dan pokok dakwah kita. Siapapun golongan, kelompok, orang, dai, ustadz yang menomorduakan perkara tauhid daripada yang lainnya, maka berarti dia bukanlah atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jadi yang mengajak kepada tauhid ini adalah Rasul dan para pengikutnya. Pengikut Rasul berarti mendahulukan tauhid daripada yang lainnya. Tauhid yang pertama, jelas ya. Kemudian juga tentang tadarruj dalam dakwah. Saya kira itu mudah ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.